Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Konten kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan dari para leluhur untuk manusia-manusia yang terpanggil, manusia-manusia yang terpilih. Apa yang saat ini harus dikuatkan, harus dilakukan, harus dijaga, harus dibina di masa pembersihan manusia-manusia titisan? Harus mempersiapkan apa? Harus melakukan apa? Tetap kaji dan olah kembali. Saya hanya perantara kata-kata, manusia biasa saja. Tugas saya hanya menyampaikan. Semoga bisa diterima dengan penuh kerendahan, kesadaran hati, kejernihan pikiran, dan terbukanya rasa sanubari sejati. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk saudara-saudaraku, saudara-saudariku dimanapun berada, seluruh Nusantara, baik yang ada di tanah air tercinta ataupun yang ada di negara tetangga. Karena tugas tertentu, karena situasi dan kondisi keadaan yang menentukan mengharuskan berada di luar dari Nusantara. 2021 akan segera berakhir. 2022 akan segera kita jalani. 2021 ini adalah masa pembersihan. Sekarang sudah bulan November, Desember. November, Desember adalah pembersihan yang merupakan pembersihan utama, pembersihan inti, pembersihan klimaksnya. Dan pembersihan ini berkelanjutan. Pembersihan apa? Pembersihan dari segala sesuatu unsur kenegatifan, perasaan-perasaan buruk, pikiran-pikiran yang mengarahkan kepada kita untuk kepada jalur perpisahan, pertengkaran, permusuhan, angkara murka, keserakahan, kejahatan. Banyak manusia yang sudah terpanggil menjadi gagal. Manusia yang terpanggil berhasil terseleksi menjadi manusia yang terpilih. Pembersihan yang sekarang dilakukan adalah pembersihan untuk manusia-manusia yang sudah terpilih. Melalui apa pembersihannya? Melalui kekurangan, baik sandang ataupun pangan, fitnahan, hinaan, kepahitan, kekecewaan, kesedihan, kemarahan, ataupun merasa ditinggalkan dalam perjuangan. Kekecewaan, kemarahan, fitnah, kesedihan, kemarahan itu lahir, itu ada, itu datang dari keluarga masing-masing, keluarga terdekat, perkumpulan atau lingkungan terdekat. Bisa dari orang tua langsung, orang tua kandung, ibu, ayah, saudara, adik, kakak, paman, bibi, ataupun sahabat-sahabat terdekat. Disinilah pembersihan dilakukan agar supaya benar-benar bersih. Manusia yang terpilih bisa lebih mengenali, bisa lebih mengetahui yang mana benar-benar sejatinya teman, yang mana benar-benar sejatinya orang tua. Orang tua ada yang merupakan perantara lahirnya kita ke alam dunia, tapi juga ada orang tua yang membimbing kita, mengayomi kita, membawa kita kepada jalan pencerahan.
Saudara-saudara pun seperti itu, sahabat-sahabat pun begitu, teman-teman pun begitu. Kita harus bisa mengetahui dengan pembersihan ini jangan sampai kita ikut terbersihkan, terbawa tergerus air yang kotornya. Justru kita harus semakin terbuka jiwa, rasa pikir kita kepada teman yang mana sejatinya yang harus kita tetap berada pada lingkungan tersebut. Karena teman yang sejati akan selalu mengingatkan ke dalam kebaikan, kesabaran, dan selalu memberikan jalan untuk bertemu dengan pencerahan. Tidak judgment, tidak menyalahkan, apalagi memvonis menyalahkan. Kita semua sedang ada dalam pembersihan. Tinggal bagaimana kita, kepekaan rasa, kejernihan pikiran, juga sudut pandang, menyikapi, melihat kehidupan. Bagaimana? Karena setiap masalah, ujian, cobaan yang hadir adalah untuk mendewasakan, untuk menguatkan, bukan untuk melemahkan. Terkadang kita menjadi lemah dengan ujian cobaan yang ada karena kita menutup diri untuk masuknya cahaya dalam diri kita. Kita menolak, menutup pemikiran apapun. Memang setiap manusia, setiap insan memiliki cara sendiri untuk menenangkan diri, untuk mengeluarkan dia dari keadaan, untuk mengatasi permasalahan, mencari solusi dalam setiap ujian, cobaan. Tapi kita harus mengenali, mengetahui sejauh apa kapasitas kemampuan diri kita untuk keluar dari keadaan, mencari solusi dari permasalahan. Jangan menjadikan permasalahan ujian itu sebuah hal yang harus selalu kita simpan dan kita selesaikan sendiri. Karena ada kalanya kita butuh orang lain untuk membantu menyelesaikan persoalan kita. Saya ingin mengutip sedikit kisah ketika Eyang Semar, Togog yang berlomba memakan gunung. Kita ibaratkan gunung adalah persoalan, masalah atau ujian dan cobaan. Togog berusaha menelan langsung gunungnya, akhirnya robek mulutnya. Sementara Uyut Semar sedikit-sedikit memakannya. Sudah kenyang, istirahatkan, nanti makan lagi. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, akhirnya habis juga. Permasalahan pun seperti itu, cobaan pun seperti itu. Perlu dipikirkan jernih. Ketika yang bermasalah tidak bisa memikirkan hal itu secara jernih, maka perlu dicari rekan untuk berbicara, tempat berbagi rasa, agar membuka cakrawala. Seperti ibaratnya dua orang yang bermain catur. Terkadang dua orang yang bermain catur ketika berpikir buntu, tidak bisa menemukan arah jalan keluar menyelesaikan permainan. Mereka tidak melihat jalan keluar. Mereka saling memandang, saling merenung, terlibat kebuntuan berpikir. Tidak bisa mencari solusi. Tapi terkadang, malah seringkali, datang orang lain yang tidak ikut bermain, dan dia melihat, kenapa pada bingung ya? Padahal jalannya ini. Lalu dia menggerakkan salah satu pionnya. Ini kesini loh, sekak. Akhirnya selesai permainan. Solusi terjadi. Itulah fungsinya kenapa manusia, kita semua bersama, ada yang bisa begini, ada yang tidak bisa begitu. Tidak semua harus menjadi penjahit, tidak semua harus menjadi polisi, tidak semua harus menjadi dokter. Agar apa? Agar kita saling mengerti, kita semua saling membutuhkan. Yuk kita semua bekerja sama sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, keilmuan masing-masing. Saling membantu, menguatkan antara satu sama lain dengan apa yang bisa. Apalagi dalam urusan manusia-manusia yang terpanggil, manusia-manusia yang terpilih, manusia-manusia titisan. Begitu banyaknya terpaan hidup cobaan, ujian, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, bahkan hubungan asmara ataupun hubungan orang tua, saudara. Itu semuanya ujian untuk menguatkan, mengukuhkan kita. Benarkah kita akan menjadi yang terpilih terus-menerus di jalan pencahayaan, terus-menerus di jalan syukur, atau tidak? Ketika kita tidak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah, maka carilah, temuilah, hadirilah orang-orang yang bisa membantu, yang dipercayai untuk membantu keluar kita dari persoalan, membantu kita. Sama halnya seperti dua orang yang bermain catur, ada satu orang yang membantu menyelesaikan persoalan.
Tidak semua persoalan ujian cobaan harus kita selesaikan sendiri, walaupun jalan terbaik keluar adalah ke dalam. Artinya ketika kita mencari jalan keluar harus ke dalam diri. Kita mengenali diri kita dulu. Tapi sejauh apa kita mengenali diri kita? Sejauh apa kita tahu batasan kita, kemampuan kita di mana? Ketika kita mengenali diri, kita akan tahu, oh ternyata saya sudah tidak mampu di sini. Berarti saya harus mencari ke sini. Saya tidak bisa ini, berarti saya harus begini. Tolak ukurnya kembali kepada kesejatian rasa. Jangan menjadi manusia yang rugi karena merasa semua bisa dikerjakan sendiri. Tolak ukurnya adalah kalau kita sudah merasa tidak mampu menerima beban masalah ujian dan cobaan, berbagilah, carilah orang yang siapa tahu bisa memberikan persoalan itu menjadi lebih ringan, walaupun tidak menyelesaikan masalah, tapi ringankan beban pikiran dan hati, agar supaya semuanya terbuka jalan yang luas. Terkadang pikiran yang tertutup, hati yang kalut, walaupun jalan keluar jelas nampak di depan mata, tidak akan terlihat karena tertutupnya pikiran. Kafaro, tertutup hati yang tertutup, gelap, kafaro. Tetaplah kuat teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, karena ketahuilah seluruh manusia saat ini dalam pembersihan. Semua sedang diuji sesuai kapasitas dirinya masing-masing, sesuai perannya dalam kehidupan itu masing-masing. Percayalah, setiap manusia saat ini sedang diuji, sedang dibersihkan dari segala sesuatunya untuk mempersiapkan kepada peradaban baru, peradaban spiritual. 2022 semakin sulit, semakin berat untuk manusia-manusia yang memang dipilih, ataupun manusia pada umumnya. Manusia yang terpilih, manusia titisan, dipilih untuk membantu manusia-manusia pada umumnya kembali kepada jalan pencerahan, kuat iman, kuat pikiran, kuat jiwanya, agar selalu menemukan kebahagiaan sekecil apapun itu dalam kehidupan. Tidak terjebak, tergerus keadaan, atau tergilas roda kehidupan. Tetaplah kuat, tetaplah menjadi hebat, karena kita semua sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah itu nyata. Allah Maha Penyantun, Allah Maha Penolong, dan Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan melampaui batas kemampuan daripada manusia itu sendiri. Tetap yakin, sabar, tenang, doa. Dan itu bisa dilakukan semuanya dengan yakin. Yakin kepada Allah Sang Maha Pencipta jagat semesta ini, yakin kepada diri kita bahwa diri kita tidak mungkin diberikan ujian dan cobaan kalau kita tidak mampu. Dan keluarkan, bebaskan pikiran kita dari negativitas, buruk sangka. Buka seluas-luasnya hati kita, buka selebar-lebarnya, sejauh-jauhnya sudut pandang kita. Karena setiap manusia memiliki sudut pandang akan kehidupan. Sudut pandang akan kehidupan manusia tersebut menentukan dia bagaimana menyikapi suatu masalah. Ada jalan tol, ada jalan umum. Orang yang dengan jalan tol mungkin akan sampai lebih cepat. Tapi ketahuilah, jalan tol ini ada banyak jalan-jalan yang dia tidak alami. Ada kisah-kisah kehidupan, atau jalan-jalan mana, jalan tikus, setiap apapun tidak bisa dia temui. Tapi orang yang jalan umum, lebih banyak yang dia tahu, lebih banyak yang dia alami, dan itu bisa berbagi. Tapi terkadang karena jalan tol dan jalan umum berbeda, maka sudut pandang telah menempuh jalannya pun berbeda, tujuannya pun bisa jadi berbeda, dan terkadang tidak bisa disatukan sudut pandang kehidupannya. Yang bisa dilakukan adalah saling mengerti, saling memahami, saling mengisi kekosongan, saling menguatkan. Tetaplah kuat para manusia-manusia yang terpanggil, para manusia-manusia yang terpilih, manusia-manusia yang tugas utamanya adalah untuk memberikan pencerahan, untuk membawa ke dalam kedamaian, kesejahteraan, kebaikan yang menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Ingat, emas yang baik, besi yang bagus, besi jika ingin naik derajatnya dari besi biasa menjadi pedang, menjadi keris, menjadi trisula, dia harus banyak mengalami tempaan-tempaan ujian. Dibakar, dipukul, dibentuk. Itu bukan hal yang gampang, hal yang mudah. Tapi ketika besi itu ditempa terus-menerus, besi itu bisa naik derajatnya dari besi menjadi pedang, menjadi parang, menjadi tameng,
dia menaik derajatnya. Sama juga halnya seperti genteng. Genteng dari mana? Dari tanah liat. Kalau hanya tanah saja, hanya tanah. Tapi ketika tanah itu mau diinjak-injak, tanah itu mau digarang, dipanas, dibakarkan, mau dibentuk, akhirnya dia naik derajat menjadi genteng di atas posisinya. Menjadi pelindung, menjadi penopang, memberikan kenyamanan kepada siapapun manusia yang ada dalam rumah. Tapi genteng itu ketika terjatuh, dia belah, rusak, dan dia tidak berfungsi lagi. Hati-hati, jatuh belah. Tapi tidak apa-apa, jatuh belah dan rusak. Tetap kalau kita mau kembali ditempa, balik lagi, diinjak-injak lagi, dibakar lagi, dijemur lagi dalam terik matahari, jadi genteng lagi, naik derajat lagi. Begitu siklus kehidupan. Pasang surut naik turun. Ketika kita naik lupa dengan proses kita di bawah, maka akan jatuh, hancur, turun. Ketika kita di bawah, jangan lupa bahwa roda kehidupan itu akan berpindah, berputar. Ketika manusia yang benar-benar mengalami proses kehidupan dari bawah, dari sungguh sangat luar biasa, keterpurukan, ketiadaan, tidak sama sekali mempunyai penghormatan, penghargaan dari siapapun itu. Ketika dia naik derajatnya ke atas, tanah liat yang sudah menjadi genteng di atas, maka genteng itu akan kokoh, genteng itu akan kuat, dan genteng itu tidak akan mudah patah. Dan ketika harus dengan keadaan tertentu, ketentuan dia harus jatuh dan hancur, genteng tersebut tidak masalah menjadi kembali tanah dan proses lagi, progres lagi untuk menjadi genteng lagi. Sejatinya manusia pun harusnya semestinya seperti itu. Ini kalimat, ini kata-kata bisa dianggap sebagai nasihat, tapi kalau pun nasihat khususnya untuk yang berbicaranya sendiri. Saya menyampaikan tidak lepas, khususnya untuk saya menyampaikan, karena ketika kita menunjuk dengan satu jari, 4 ke diri kita. Jadi mari sama-sama saling memaknai apa yang disampaikan, apa yang tersampaikan. Saya hanya perantara kata-kata, bukan siapa-siapa. Bukan berarti saya juga manusia yang sudah baik, manusia yang sudah sempurna. Lihat, contoh fakta sejati aja. Saya angkat udang aja tuh masih rusak-rusak, ya kan? Belum sempurna. Apalagi hal yang lainnya. Saya kelihatan baik, kelihatan bagus, kelihatan bisa berkata-kata. Itu bukan karena saya bisa berkata-kata, bukan karena saya bijaksana, tapi ada yang maha bijaksana, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan saya bisa berkata-kata, yang menghendaki segala sesuatu terjadi. Maka tetap kuat, tetap sabar, tetap tenang, tetap berdoa. Dan ketika sudah tidak kuat, mari bersama-sama bergandengan tangan untuk saling menguatkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pengingat, ataupun terserah yang menyaksikan. Yang pasti kalau ada baiknya ambil, kalau buruk buang, ya. Kembali kepada teman-temanku, saudaraku sekalian sebelum Nusantara yang menyimak hal ini. Saya hanya perantara kata-kata, manusia biasa, bukan siapa-siapa. Tidak luput dari kesalahan, kekurangan, dan salah juga dosa. Tetap kaji dan olah kembali. Jika ingin bertemu, merasakan rindu getaran hati dalam diri, berbagi, bercerita bersama, saling menguatkan dalam keadaan, saling menopang dengan kemampuan masing-masing, Sanggar Seni Rumah Cimanggis terbuka untuk siapapun. Silahkan hubungi Mas Abdul Soleh. Mari kita saling menguatkan bersama dalam zaman pembersihan ke depan, mempersiapkan peradaban yang baru. Saya Reza Rahasia, tetap jaga hati, jika pikir jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Seluruh alam.